Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai penganggaran sektor publik dan swasta. Yang pertama, ada perbedaan anggaran dan penganggaran. Yang kedua, fungsi penganggaran. Yang ketiga, tahapan penyusunan anggaran. Yang keempat, pengertian no public management. Dan yang terakhir, perbedaan penganggaran sektor publik dan swasta. Jadi, di poin pertama saya akan menjelaskan pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan persiapan yang secara sistematis, formal, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses tahap persiapan penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencanaan, implementasi dari rencana tersebut, hingga pada tahap pengawasan. Jadi, perbedaan antara anggaran dan penganggaran yaitu anggaran adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha sebuah organisasi, sedangkan penganggaran yaitu penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Jadi yang kedua itu ada fungsi penganggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Jadi, tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalahartikan, yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat. Padahal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Yang kedua, ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran juga terbagi atas 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sebelum perusahaan melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di masa datang dan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Jadi, tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalahartikan, yaitu mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu kesalahan yang dibuat. Padahal tujuan pengawasan itu untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana atau satu bagian dengan bagian lainnya. Yang terakhir, anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya, penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.
Di poin kedua ada tahapan penyusunan anggaran. Yang pertama tahapan penentuan atau pedoman perencanaan anggaran. Langkah pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman ini dapat Anda buat berdasarkan anggaran perusahaan selama 1 tahun sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini dikenal manajemen puncak sebagai dasar dalam menyusun anggaran belanja. Yang kedua, tahapan persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam hal ini, yang melakukan persiapan tidak hanya staf di bagian keuangan saja, melainkan kebutuhan kerjasama yang solid dari semua divisi supaya penganggaran belanja sempurna. Yang ketiga, tahapan penentuan anggaran. Ada 3 tahapan dalam penentuan anggaran, antara lain, yang pertama, masing-masing karyawan dari tiap bidang membicarakan dan merundingkan hasil persiapan yang telah dilakukan, agar anggaran belanja yang disusun nantinya mampu mengakomodasikan kebutuhan tiap-tiap bagian. Yang kedua, koordinasi dan penelahan komponen anggaran belanja yang telah disusun. Yang ketiga, pengesahan dan juga pendistribusian anggaran yang merata ke seluruh bagian. Namun, sebelum disahkan, direksi dan manajemen harus melakukan uji kelayakan dan mengkaji anggaran belanja yang telah dibuat, apakah sesuai dengan kebutuhan divisi. Yang keempat, terakhir tahapan pelaksanaan anggaran. Tahapan ini menjadi langkah kesekian kalinya dari proses penyusunan anggaran, yang akhirnya diputuskan dengan sebuah keputusan tunggal. Dalam tahapan ini dibutuhkan pengawasan dari kalangan manajer perusahaan. Masing-masing bagian yang melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Setelah pengawasan sudah dilakukan oleh kalangan manajer, selanjutnya manajer memiliki wewenang melaporkan pada seorang direksi di perusahaan. Inilah alur final dari penerapan anggaran di sebuah perusahaan. Di poin keempat, ada pengertian New Public Management. New Public Management adalah pendekatan untuk menjalankan organisasi layanan publik yang digunakan di lembaga pemerintah dan layanan publik, baik di tingkat lokal dan nasional. Pada tahun 1991, Christopher Hood pertama kali menggunakan istilah New Public Management. Di poin kelima itu ada perbedaan sektor publik dan swasta. Jadi di sini bisa kita lihat ada tabel perbedaan antara sektor publik dan swasta. Baik, itulah tadi beberapa poin yang telah saya jelaskan mengenai penganggaran sektor publik dan swasta. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.